Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, malam hari ini Tuhan layakkan kita dapat bertemu satu dengan yang lain, walaupun melalui media di dalam Zoom Pongringling Grace Ministry. Dan terima kasih pada Ibu Gembala yang memberi kesempatan untuk saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kebenaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih, malam hari ini kita mau lihat kebenaran yang menuntun kita dari kebenaran pada kebenaran. Yang tidak lain, penuntun itu adalah Roh dan Firman. Seperti yang kemarin kita ibadah di Next One, ayat pokoknya itu dari Pastor Simon yang dari Australia, dalam Filipi 3 ayat 13, yang mengatakan bahwa orang percaya itu berlari-lari, yaitu di dalam panggilan surgawi untuk beroleh pahala. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bisa jadikan dasar atau motivasi di dalam pikiran hati kita malam hari ini. Ya, ayatnya berkata, Filipi 3 ayat 13 mulai, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang di belakang artinya perbuatan-perbuatan tercela di masa lalu. Dalam kehidupan Rasul Paulus. Yaitu latar belakang dia menganiaya, membunuh orang-orang pengikut Kristus pada zaman itu. Itu yang dia maksud, yang di belakang dia lupakan. Dan pengetahuan dan ketekunannya melakukan hukum dan syariat daripada Taurat itu. Yang dia katakan itu semua menjadi kerugian. Bahkan hampa dan sia-sia. Dia lupakan semua itu. Lalu dilanjut ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna. Perhatikan, kita yang sempurna, saudara ya. Jadi kita bukan orang sembarangan lagi. Ya, oleh firman Tuhan di dalam Kristus kita sudah menjadi orang sempurna. Kita harus berpikiran sedemikian itu. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudaraku, ikutlah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi pengikut Kristus. Ayat 17 ya. Sekarang 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemudian mereka ialah aib mereka. Semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sampai di sini pembacaan kita tentang Filipi yang menekankan bagaimana kita mengiring Tuhan. Dan dikatakan tadi di ayat bahwa kita ini di dalam Kristus itu sudah sempurna. Sehingga
Segala motivasi kita di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, berharap Tuhan, beriman kepada Tuhan, ada di dalam kesempurnaan. Walaupun banyaklah dan kita jujur saja, kita tidak mencapai itu sehari-hari. Kita lebih banyak menuntut dan berusaha memenuhi ya SPP kita. Saya singkat itu SPP. Pergumulan kita itu yang berakar pada uang atau harta. Sehari-hari itu terjadi. Ya. Karena kita segalanya di bumi ini dalam suatu pergantian atau transaksi hal itu. Tapi yang Tuhan melarang kita jangan concern, jangan terpusat, jangan terikat dengan perkara tiga ini. Sandang, pangan, papan. Apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu gunakan. Tuhan mengerti. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Bapamu lebih tahu ya, bahwa kamu membutuhkan itu. Semuanya. Artinya kita tidak lagi hidup tertuju atau menuju mutlak pada perkara-perkara yang sementara di bumi. Melayan sasaran, pacuan pikiran kita, hati kita adalah menuju sasaran, berlari-lari ya, menuju sasaran. Berlari-lari maksudnya di dalam hal berlomba tentang kemajuan rohani kita, kemajuan iman kita, dan kemajuan kasih kita. Saudara kekasih Tuhan, semua ini dapat kita lakukan kalau roh Allah kita ada di dalam kita, pun berjalan di dalam roh itu. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena firman Allah katakan di dalam Yohanes itu, Allah itu roh. Ya, sama dengan kita ini manusia roh yang ada berdiam di dalam tubuh, bereaksi, beraktivitas melalui pikiran atau jiwa. Konsep-konsep hidup kita manusia ada di pikiran kita. Dan bermusyawarah dengan hati kita, perasaan kita. Contoh, kita mau bepergian kepada suatu tempat, suatu daerah, tujuannya dan dengan maksud ya beroleh keuntungan. Karena manusia nggak pernah cari rugi, tapi selalu cari untung. Nah tentu di dalam pikiran dan hati kita terjadi rancangan. Terjadi rancangan iya dan tidak. Dari berbagai pertimbangan dan pandangan pikiran kita. Pada setiap orang terjadi hal yang demikian. Nah, saudara-saudara. Dan roh Allah itu diam di dalam roh kita. Di dalam batinnya atau hati kita. Diam dan menuntun kita. Dengan menantikan tentu keputusan pikiran hati kita kepada Tuhan atau kepada diri sendiri atau kepada dunia. Tatkala kita mengambil keputusan menurut firman Tuhan, maka Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Karena segala jalan hidup manusia pada dasarnya bertentangan dan jalan hidup Tuhan. Dalam hal ini roh. Maka terjadi pergumulan dalam hidup setiap orang, terutama orang percaya. Dan yang tadi di Filipi dikatakan kita orang sempurna, tidak berpikir dunia, tidak terpusat kepada dunia, tetapi pusat pikiran keyakinan kita adalah perkara-perkara sorga. Nah, saudara kekasih Tuhan, sebelum roh Allah dicurahkan, Tuhan Yesus sudah berkata, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sangat mendasar, saudara. Ini sangat mendasar dalam hidup kita orang percaya.
Jadi tidak lengkap, tidak genap, bahkan tidak sempurna. Kalau orang percaya tidak mengerti tentang pengajaran Kristus yang disebut pengajaran Roh Kudus. Itu sebabnya, saudaraku teristimewa, kita di dalam Zoom Grace Ministry ini, atau pelayanan kasih karunia ini, sudah seharusnya dan sepatutnya kita mengerti perkara-perkara rohani sesuai dengan nats Alkitab. Kita baca dulu tadi Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Bos bisa tampilkan ayatnya, mohon maaf saya tidak buat screenshotnya atau ya bisa. Yohanes 3 ayat Yohanes 4 ayat 23-24. Ayat 23-24. Ini saya baca di layar host, walaupun kecil. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba waktunya. Nah, perhatikan, ini perkataan Tuhan Yesus yang mendasar untuk kita orang-orang percaya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki, perhatikan baik-baik saudara, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kenapa? 24, Allah itu roh, dan barang siapa penyembah dia harus, ini harus, kata harus saudara, kalau terjemahan lama wajib, ini harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini sangat mendasar untuk hidup orang percaya, saudara-saudara. Ya, walaupun masih banyak dan canggung, apalagi dengar bahasa roh, dengar penglihatan, dengar nubuat, mereka janggal pikirannya. Ya, ada yang berkata, oh itu zaman Nabi, itu zaman Rasul. Oh, itu keliru. Itu pemahaman manusia semata-mata, bukan pemahaman Alkitab. Tidak ada ayat di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan karunia roh sudah berakhir. Cuman sampai pada zaman Nabi dan Rasul, atau mungkin lebih jauh gereja mula-mula. Tidak ada ayat itu. Itu jalan pikiran manusia. Dan sebagai orang yang sempurna atau disempurnakan, kita memilih. Kita menurut kata orang atau menurut kata Alkitab. Salah satu hal yang mendasar dalam hidup kita orang percaya, kalau tadi Yohanes 4 ayat 23 dan 24, sekarang yang kedua, Yohanes 7 ayat 37. Ini perkataan-perkataan yang prinsip, yang mendasar oleh Tuhan Yesus untuk kita-kita orang percaya. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 34. 37, 38 ya. 37, Yohanes 7, 37. Ya. Yohanes 7, 37. Oke. Nah, perhatikan. Dan pada hari terakhir, artinya menjelang Yesus akan ditangkap dan dianiaya dan disalibkan, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru. Perhatikan, Yesus tidak santai di sini ya, tetapi berdiri dan berseru, artinya berteriak. Sangat serius berarti hal ini. Apa kata Tuhan? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya percaya Bapak Ibu malam ini yang ada di Zoom pasti orang-orang yang haus. Ya, tapi jangan hanya haus pertolongan Tuhan. Jangan hanya haus dengar nubuat, penglihatan dari hal berkat. Tapi kita haus dalam kebenaran firman. Ya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan tentang haus? Ayat 38. Yaitu barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Ini pertanyaan. Ya.
Percaya kita ini selama ini percaya menurut kitab suci atau percaya menurut doktrin-doktrin manusia teolog, ya. Nah, ini yang banyak menimbulkan kekeliruan. Ya, karena mereka sendiri mengajar tidak dengan penuh Roh Kudus, bahkan tidak mengerti karunia-karunia. Bisa-bisanya mengecam. Itu apa? Roh apa itu? Ya, bahkan mereka menirukan itu bahasa roh. Ya, padahal mereka tidak mengerti, bahkan tidak berisi kebenaran itu. Ya. Karena apa? Kalau mereka berisi kebenaran tentang haus akan kebenaran, ini Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku yang seperti yang dikatakan Alkitab atau kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini luar biasa, saudaraku. Ya, maknanya sangat dalam. Dari dalam hidup kita, hati kita mengalir, ya, beberapa sungai, ya, air hidup. Ya, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Artinya hati kita yang berisi kebenaran Kristus, berisi roh Allah, ya, pikiran kita yang tertuju dan selalu atau ada di dalam perlombaan meraih kekayaan sorga yang ada di Filipi tadi. Maka di dalam hati, dari dalam hati kita mengalir aliran air hidup. Nah, sejenak kita bisa renungkan selama ini, sudahkah kita ada di dalam kegenapan firman ini, yaitu menjadi aliran air hidup. Ibu Ong Ling Ling tidak mungkin dia bisa bernubuat satu persatu sampai seratusan orang. Ya, tidak mungkin. Tanpa karya roh Allah. Sebab tidak mungkin Ibu Ong Ling Ling ini menghafal satu persatu, apalagi masalah-masalahnya, ya, yang Tuhan nyatakan penglihatan. Ini sudah ada penggenapan firman yang kita barusan baca tadi. Bahwa mengalirlah air hidup. Mengalir dari orang yang percaya sesuai Alkitab dan yang berisi roh Allah. Dan yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian kita dapat hidup menurut firman Tuhan yang ada di Filipi tadi. Bahwa kita berlomba dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Berlomba di dalam keteguhan iman. Berlomba di dalam kekuatan rohani. Mencapai pahala surgawi. Kalau terjemahan lama pahala, terjemahan baru hadiah. Ya, saya lebih cenderung pakai kata pahala. Sudah kekasih Tuhan Yesus yang ada di Zoom malam hari. Saya minta kita serius perhatikan firman supaya tatkala Bapak Ibu ditanya orang lain tentang karunia roh, tentang nubuatan, kita tidak menjawab secara sederhana, oh saya percaya, yang penting saya percaya. Tapi kita harus menjawab sesuai dengan nats Alkitab, sesuai dengan kata Tuhan yang tertulis di Alkitab kita. Kita jawab. Ya. Contoh, ada orang tanya, kenapa kamu itu ngomongnya kayak gitu ya? Aku enggak ngerti itu. Ya. Oh, itu saya berbahasa roh. Oh ya, adakah ayatnya? Nah, saudara bisa jawab. Loh, ada di 1 Korintus 14. Orang menyembah, orang yang bersekutu, orang yang berhimpun di dalam satu ibadah. Ada berbahasa roh. Lalu mereka sangkal dengan ayat berikutnya. Yang Paulus katakan, jika ada orang tidak beriman, masuk di dalam perhimpunanmu dan kamu sedang berbahasa roh. Dan orang itu tidak mengerti. Maka orang itu akan bilang, kamu ini orang gila. Saya mau bertanya kepada saudara yang ada di sini. Saudara mau nurut pendapat orang gila
atau menurut firman Tuhan. Di ayat sebelumnya Rasul Paulus bilang orang berbahasa roh dia berdoa dengan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan. Dan orang yang berbahasa roh itu dia meneguhkan iman. Bukan berarti Paulus membatalkan pernyataannya orang berdoa dalam roh. Tidak. Tapi yang dimaksud Rasul Paulus tentang tata tertib atau ketertiban di dalam ibadah. Dan itu tidak melarang kita berbahasa roh. Tidak ada larangan. Hanya satu pertimbangan. Bahwa membutuhkan makna. Ada banyak pendeta bilang, kalau nggak ada makna, lu diem. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Kalau Ibu sedang bercakap-cakap secara rahasia, lalu saya tanya sama Bapak atau Ibu atau saudara yang ada. Kamu ngomong apa tadi? Sedangkan saya tahu dia ngomong rahasia untuk orang lain. Hanya kepentingan dia dan teman bicaranya dalam hari ini Tuhan. Nah, sudah ada banyak kerancuan orang-orang yang sok pinter. Ya, sudah bergelar doktor segala rupa, profesor, ya. Saya ikut Zoom ada kurang lebih 26 grup. Dan semua itu bicara rohani. Dan yang kebanyakan yang saya dapati, pendeta-pendeta besar, mereka berani mengecam orang-orang karismatik karena bahasa roh, karena penglihatan, karena nubuat, ya. Dan mereka sendiri tidak tahu. Ngerti aja enggak, apalagi berisi. Padahal Tuhan Yesus sudah katakan di dalam Injil Lukas dengan satu dialog pendek tentang seorang bapa yang jahat. Jahat loh ya, Tuhan bilang jahat. Di mana anaknya minta roti, tetap dia kasih roti, enggak kasih batu. Ya. Anaknya minta telur, tidak dikasih kalajengking, tetap kasih telur. Ya. Dan minta ikan, tidak dikasih ular, tetap dikasih ikan. Lalu Tuhan Yesus berkata dan bertanya, adakah Bapa yang jahat di antara kamu yang memberi permintaan-permintaan yang berlawanan, yaitu roti dikasih batu, telur dikasih kalajengking, ikan dikasih ular? Mereka jawab serentak, tidak ada. Dan Yesus Tuhan katakan, jikalau Bapamu yang jahat sekalipun, garis bawahi kata jahat di sini, ya, tahu memberi yang baik, maka terlebih lagi Bapamu di sorga memberi Roh Kudus. Jadi pemberian utama dari Bapa adalah roh yang hidup. Ya, bukan roti. Hanya sekali Tuhan Yesus demonstrasi. Ya, roti jasmani. Dengan 5.000 orang, dengan 4.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Yang dihitung cuma yang laki-laki. Saya nggak tahu rahasianya kenapa yang dihitung cuma laki-laki. Ya. Tapi semua makan sampai kenyang. Dan sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Nah, tentang Bapa yang jahat tadi tahu memberi yang baik, kita bisa baca dalam Injil Lukas, ya, pasal 11, mulai ayat 13. Kita bantu host ayatnya. Lukas 11, ayat 13. Lukas 11, ayat 13, ya. Jadi, ya sebelumnya dulu, ya, sebelumnya, ayat sebelumnya, 11, 12, ya. Nah, ya, 11, 12 ya. Saya bacakan untuk kita. Bapa manakah di antara kamu, jika anakmu daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya, atau jika ia minta telur dan akan memberi kepadanya kalajengking? 13. Jadi jika kamu yang jahat, perhatikan yang jahat loh ya,
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi terlalu bodoh dan naif kalau ada orang Kristen, apalagi dia pendeta, ya, menolak karya-karya Allah di dalam roh dan kebenaran. Dasarnya ini. Dengan ayat ini kita tidak perlu takut nanti roh sesat datang, roh setan. Tidak. Bapa bertanggung jawab demi kasih dan kuasanya dan demi panggilannya yang sudah kita baca dalam Filipi tadi. Bahwa kita orang yang disempurnakan ini sedang berlari, berlomba, ya, menuju pahala surgawi. Saudara kekasih Tuhan, kita yang ada di dalam Zoom ini dengan tema dan penyataan di dalam ibadah ini adalah karunia roh. Di antaranya atau yang utama yang sering kita dengar adalah nubuat, penglihatan. Mari kita tingkatkan iman, pengharapan, dan kasih kita akan Tuhan dengan mendalami firman, dengan penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, dan dengan sungguh kita minta karunia Allah Roh bekerja dalam hidup kita. Ada banyak karunia rohani di dalam Alkitab. Yang secara garis besarnya atau pokoknya ada 9 karunia. Yaitu mujizat, kesembuhan, nubuat, hikmat, marifat, membedakan roh, ya, bahasa roh, ya. Pribadi lepas pribadi kita harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di dalam pujian, dalam perenungan firman, ya, dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudara yang sudah ada di dalam penyembahan dalam roh, silakan. Saudara berbahasa roh. Karena di dalamnya itu saudara sedang berharap, sedang berusaha meraih karunia-karunia roh. Anak Allah yang mengerti itu. Ya, saudara jangan tawar hati, jangan bimbang saat orang bilang kamu ngomong apa. Disinilah perlu kita pengetahuan firman. Ya, bahwa orang yang berdoa di dalam roh, dia berkata-kata secara rahasia kepada Allah dan tidak seorang pun mengerti. Jadi kalau ada pendeta mau cari tahu, suruh dia berdoa, cari tahu sendiri. Tanya sama Tuhan. Gitu. Ya, Ibu yang di Australia itu, Ibu Burgess, ya. Kalau ditanya orang, oh, Anda tanya sama Tuhan Yesus karena semua beroleh hak yang sama dan memperoleh jawaban yang tanya saja sama Tuhan Yesus. Karena saya kurang hafal Alkitabnya, misalnya begitu. Tapi kalau hafal bilang sama dia, saya berdoa rahasia kok kamu mau cari tahu. Nah, itu tegas jawabnya, ya kan? Dan di dalam Roma 8, 27, 28, tidak usah dibaca, ya. Roh Allah menolong kita dalam hal berdoa dengan keluh kesah yang tidak terkatakan. Jadi saking beratnya beban, atau saking dia bersuka cita luar biasa dari Tuhan dengan rohnya, maka dia hanya menyembah, dia hanya berbahasa roh. Dan orang jangan coba cari tahu. Kalau mau cari tahu, tanya sama Tuhan Yesus. Yang punya roh Allah, yang punya segala karunia. Tanya. Gitu, Tuhan kenapa ini Ibu Om Ling Ling kok ngomong begini begitu? Tiap bernubuat mesti bahasa roh dulu. Kok nggak langsung aja nubuat? Tanya sama Tuhan. Jangan tanya Ibu Om Ling Ling. Ya, karena masing-masing ada perbedaan di dalam pemakaian Tuhan. Namun intinya sama, yaitu menuntun orang-orang percaya yang disempurnakan meraih segala pahala surgawi. Saudara, sedikit lagi, ya. Kenapa kita membutuhkan dan kenapa Tuhan mengharuskan kita penuh Roh Kudus? Sebab di dalam satu pengadilan ada saksi. Ya, kalau di Alkitab itu
minimal 2 atau 3 saksi, ya, menurut hukum Tuhan kepada orang Israel. Kalau ada pengaduan, harus ada 2 atau 3 saksi yang menyaksikan itu benar atau tidak pengaduan itu. Nah, demikian kita di dalam Tuhan sebagai orang-orang percaya yang disempurnakan. Di dalam 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5, ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ayat 7. Ya. 1 Yohanes pasal 5. Ya. Sudah? Ayat 7 mana? Ayat 7, ya. Ya. Ayat 7 saya baca buat kita semuanya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Jadi roh Allah akan memberi kesaksian, saudara. Dalam kitab Wahyu, kita tidak bisa baca malam ini, ya, itu malaikat segala air memberi kesaksian peristiwa-peristiwa yang terjadi di air, apakah itu di sungai, apakah itu di kolam, apakah di laut, ya. Malaikat air akan menyaksikan saudara dibaptis dengan benar sesuai Alkitab atau tidak. Itu yang mendasar. Dan semua peristiwa kehidupan manusia di bumi, baik di laut, di darat, di air-air ada, itu semua malaikat tahu. Ada malaikat pencatat segala peristiwa itu. Coba bayangkan sudah. Dan ini roh Allah yang bekerja. Maka betapa pentingnya dan harusnya orang percaya sesuai nats Alkitab Yohanes pasal 7 tadi itu penuh dengan Roh Kudus. Penuh. Jadi kalau ada di antara kita orang Kristen, ya, belum penuh Roh Kudus, ya, ngerti aja belum. Sementara dia sudah orang Kristen, sudah jadi orang percaya. Nah, perlu dipertanyakan kepercayaannya. Sesuai Alkitab atau tidak baptisnya. Imannya sesuai Alkitab atau tidak. Sebab kalau itu semua ada, itulah dasar dari Roh Allah berkarya di dalam imanmu. Tentang baptisan, tentang percaya kita. Roh Allah akan bermanifestasi dalam karunia-karunia membuktikan bahwa kita ada di dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan yang buktikan, kita bukan sekedar ngaku-ngaku. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kekasih Tuhan yang ada di dalam Zoom Ong Ling Ling Grace malam hari ini, mari kita dengan ketekunan di dalam perlombaan rohani, perlombaan iman, mencapai tujuan akhir, yaitu beroleh pahala atau hadiah surgawi yang ada di Filipi. Marilah kita tekun di dalam Tuhan. Buangkan segala perkara masa lalu, ya, termasuk keraguan kita, kebimbangan kita selama ini. Benarkah Tuhan demikian? Benarkah ini nubuat? Benarkah ini karunia? Buang itu keraguan, sebab Tuhan Yesus sempurna bertanggung jawab atas iman percaya setiap kita. Ya, Tuhan sudah merendahkan diri menjadi manusia demi manusia dapat memahami keberadaan Tuhan itu sendiri, yang adalah roh dan kebenaran. Sehingga Tuhan memberi contoh dalam dialog pendek tadi. Anak minta roti, tidak mungkin dikasih batu, dan seterusnya. Dan Yesus berkata, jikalau kamu yang jahat sekalipun tahu berbuat atau memberi yang baik kepada anak-anakmu, maka terlebih lagi Bapamu di sorga memberi Roh Kudus
Nah, malam hari ini saya mau bertanya, dan Bapak Ibu jawab sendiri pertanyaan saya. Adakah Bapak Ibu datang kepada Tuhan dan percaya sungguh dan dengan tidak takut roh yang lain? Karena Bapa yang berjanji dan berfirman, roh Allah akan dicurahkan kepada tiap orang. Dan barang siapa yang percaya, ini pertanyaan, percayakah atau tidak? Kalau selama ini Bapak Ibu ada di dalam keraguan, kebimbangan tentang karya-karya roh Allah di dalam firman-Nya, malam hari ini, ya, teguhkan hatimu dengan firman yang sudah kita dengar pada malam hari. Dan nama Tuhan dipermuliakan dengan segala kuasa, berkat rohani dan jasmani yang dijanjikan Tuhan digenapi buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum saya kembalikan pada Ibu Gembala. Kita berdoa. Bapa, kebenaran firman Tuhan hamba boleh sampaikan. Roh Kudus-Mu Bapakku memeteraikan, menumbuhkan dan menghidupkan dengan karunia-karunia roh Allah yang hidup. Baik nubuat, penglihatan, hikmat, marifat, iman, mujizat, kesembuhan dan membedakan roh. Membentuk kami, membangun kami, menguatkan kami di dalam perlombaan rohani mencapai hadiah-hadiah surgawi. Secara jasmani di bumi dan secara rohani untuk kelengkapan kami Bapa menuju kerajaan Allah yang kekal. Di dalam nama-Mu Bapakku, Allah yang hidup, Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur atas kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada host dan Ibu Gembala. Terima kasih kepada Bapak Gembala Wilson Pangkai atas firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Suatu pengajaran dan pelajaran yang luar biasa tentang Roh Kudus, ya. Jadi jangan ragu. Percayalah bahwa bukan secara kebetulan kita ada di dalam Zoom ini, tetapi Tuhan mau mengajak kita semua menjadi anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan yang berjalan disertai dengan Roh Kudus sehingga cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai pemenang, bertahan sampai akhir, berkemenangan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pribadi lepas pribadi kita yang ada di Zoom ini, dan juga pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Ya. Terima kasih kepada Pak Wilson, semangat maju terus. Semakin Amen. sehat walafiat dan perkasa. Ya. Amen. Tuhan menyertai Wilson dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ikut merayakan perayaan Natal di tempat Pak Wilson di Lawang, tanggal berapa Pak Wilson? 28 ya? 27 apa 28 Desember? Dua 27 hari Jumat. Bagi Anda yang rindu melihat Pak Wilson ada di tengah-tengah Sentong Lawang, ya, tanggal 27 sore ya. Sore. Ya, bisa hubungin saya yang rindu ke Lawang. Yang rindu merayakan Natal di tempat Ibu Gembala Febenini di Nganjuk, tanggal 25 Desember hari Rabu jam 4 sore. Ya, bagi Anda yang rindu juga bisa menghubungi saya. Atau mau berangkat sendiri langsung, ya puji Tuhan. Ya, saya undang Ibu Gembala Febenini yang berdoa dan doa berkat. Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan pelajaran firman Tuhan, sehingga kita bisa diarahkan dan diteguhkan
bahwa ibadah kita malam hari ini tidak sia-sia. Kita mendapatkan yang kita tidak mengerti, diberikan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita doakan supaya hamba Tuhan Bapak Wilson Pangkai terus Tuhan pakai dengan kehidupannya di usia yang sudah lanjut. Tuhan berkati pelayanannya untuk menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan juga kiranya memberkati Ibu Gembala, yaitu Ibu Ong Liling, yang sudah Tuhan pakai untuk memberikan kesempatan pada kita semua bisa ikut ibadah Zoom. Walaupun kami tidak berjumpa langsung, tetapi lewat Zoom ini kita boleh mendapatkan arahan, nasihat, dan berkat-berkat rohani melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, kami merasa untung besar karena kami menjadi milik-Mu. Oh Tuhan, dan Engkau menjadi milik kami untuk selama-lamanya. Tuhan, kiranya kuduskan hidup kami, hati pikiran kami. Oh Tuhan, perkataan kami, mulut kami. Urapi Tuhan, supaya apa yang kami ucapkan, apa yang keluar dari mulut kami, bisa memberkati orang lain. Dan hidup kami bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif, untuk berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan lewat hamba-Mu Bapak Wilson Pangkai. Tuhan kiranya tambahkan pengurapan dan hikmat-Mu kepada beliau. Tuhan pakai, oh Tuhan di usia yang sudah semakin lanjut, Tuhan memberikan ekstra kekuatan. Juga Tuhan tambahkan kesehatannya, supaya hamba-Mu tetap kuat dan tegar dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya, karena kami percaya Engkau yang akan mengendalikan seluruh kehidupan hamba-Mu. Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dalam keluarga. Oh Tuhan, kami doakan juga Bu Hera, supaya beliau suami istri bisa seiring sejalan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan kesetiaannya. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan pahala dari segala jerih lelahnya. Oh Tuhan, perjuangan dan pelayanannya. Haleluya, sejak muda sampai menjadi tua, tetap hamba Tuhan yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati anak cucu mantunya. Tuhan tolong berkati pergumulannya, pelayanannya. Tuhan terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu Cik Ling. Tuhan senantiasa mau pakai kehidupannya dengan penyerahan diri. Oh Tuhan, kesabaran, kekuatan dalam menghadapi pergumulan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam Grace Ministry pelayanan ke dalam ataupun pelayanan keluar. Tuhan pakai semakin indah karena pelayanan hamba-Mu tidak hanya di dalam Grace Ministry saja, sampai menjangkau di luar kota, Surabaya dan sekitarnya. Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan rohani begitu luar biasa Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, biar hamba-Mu bisa melakukan dengan kesetiaan. Tuhan memberikan tubuh yang sehat. Tuhan memberikan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Berkati anak cucu mantunya, berkati keluarganya, berkati pergumulannya. Tuhan, kami berdoa pelayanan di onset Tuhan. Kami berdoa baik di menara doa maupun di Miswan. Tuhan tolong supaya semuanya dapat berlangsung dengan baik. Jiwa-jiwa disegarkan rohaninya. Jiwa-jiwa di dalam pemeliharaan Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga pelayanan hamba-Mu. Oh Tuhan, baik di dalam haleluya di dalam kota dan sekitarnya. Dimanapun Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk memberkati gereja-gereja Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hamba-Mu, oh Tuhan, pelayanan sampai menjangkau keluar kota. Dan juga kami bawa dalam doa. Oh Tuhan, haleluya, pada tanggal 25 akan hadir di Nganjuk untuk ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam ibadah
Oh Tuhan, perayaan Natal. Tuhan, Engkau mau tolong hamba-Mu selalu dalam penyertaan Tuhan. Tambahkan hikmat, akal budi, dan pengurapan kuasa sorga. Terus menyertai dan memenuhi dalam kehidupan pelayanan hamba-Mu. Tuhan Yesus, oh Tuhan, jemaat yang akan ikut serta bersama-sama. Maka Tuhan juga berkati mereka semuanya sehat, sukacita, dan bahagia. Tuhan, kami juga berdoa perayaan Natal yang Tuhan halia ada di Sentong Lawang. Oh Tuhan, yang akan diadakan oleh hamba-Mu Bapak Wesan Pangkai pada tanggal 27. Maka Tuhan sendiri akan tolong, Tuhan hadir dan Tuhan berkati supaya semuanya akan mendapatkan kelimpahan berkat-berkat ilahi surgawi buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan iman. Tuhan bangkitkan kembali supaya mereka tidak terkena arus dunia yang senantiasa mempengaruhi hati dan pikiran, membuat kami lemah, membuat kami tidak berdaya, membuat kami tidak ada semangat. Maka Tuhan, Engkau mau tolong kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu terus mengalir di hati, di jiwa, dalam setiap roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau menolong yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, yang mengalami putus asa, Tuhan memberikan pengharapan kembali. Tuhan, mereka yang dalam permasalahan dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan, Tuhan, Engkau hadir dan Engkau pulihkan kembali. Ada damai sejahtera. Terima kasih, usahanya diberkati Tuhan dengan limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah malam hari ini akan dilanjutkan oleh hamba-Mu Cik Lingling. Maka Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati, hadir di tengah-tengah pelayanan hamba-Mu senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Engkau memberikan ekstra kekuatan kepada hamba-Mu. Oh Tuhan, dengan kesehatan untuk melanjutkan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang hendak kami doakan. Tetapi Tuhan sudah tahu, mengerti apa yang sedang kami pikirkan. Apa yang sedang terungkap di dalam isi hati kami. Yang tidak sempat kami ucapkan. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Tuhan Maha kuasa untuk melakukan segala perkara. Tuhan izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami sekalian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya melimpahkan dengan segala berkat-berkat ilahi sorgawi. Yaitu damai, sejahtera, sukacita. Oh haleluya, kemenangan, kekuatan, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Oh terima kasih berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kami malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih, Cik Lili. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkati. Semangat. Tuhan Yesus berkati, kekuatan, harapan. Oke, Immanuel. Terima kasih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan kalau ada yang dipercayakan penglihatan nubuatan. Ya, jangan sungkan. Iya. Ibu Lindia Sutik. Ya. Halo. Di saya 61 1-3 ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada Ayo silakan. Mic-nya belum dibuka. Sudah. Ya. Yesaya 61 ayat 1-3 ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena
Allah, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bergabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti dan kabung, nyanyian, puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Tuhan Yesus itu ingin ya kita menjadi murid Kristus, bukan pengikut Yesus ya. Kalau pengikut itu, Yesus berada, pasti mengikuti Yesus karena melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi kalau murid itu taat dan setia perintah Tuhan Yesus dan juga mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Jadi kalau kita itu ada dipenuhi kuasa Roh Kudus ya, hadis seperti yang disampaikan Pak Wilson Bangke, itu kita diberikan kuasa ya untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk mengusir setan, dan juga untuk bernubuat ya, bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan saja. Dan juga saya mengucap syukur ya, kalau diizinkan Tuhan ada di Grace Ministry dari awal sampai hari ini mau 4 tahun. Saya mengucap syukur karena banyak mujizat Tuhan ya. Saya jadi saksi Tuhan yang hidup karena saya yang diubahkan rohani dulu, baru jasmani itu pasti mengikuti. Karena kalau yang jasmani aja tetapi rohani tidak mengikutinya, saya bisa-bisa jadi 9 orang kusta yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau saya hari ini ada, saya seperti satu orang kusta yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah ditahirkan ya dari dosanya semuanya, dan juga ditahirkan saya. Yang Tuhan lakukan itu yaitu iri hati, sakit hati, dan tinggi hati itu saya. Sesudah itu saya disembuhkan Tuhan, yang dulu saya pikun, sekarang saya bisa ingat ya apa yang saya lakukan. Dan juga yang dulunya saya itu kaki kanan saya susah untuk melangkah, sekarang saya bisa melangkah. Dan juga yang dulunya jujur, saya waktu ikut Grace Ministry itu saya tidak bisa bicara, tapi mujizat Tuhan sekarang bisa fasih, itu semua karena kasih karunia Tuhan aja. Dan saya percaya tinggal satu lagi, yaitu saya pasti ya berjalan normal kembali. Pada waktu saya sembuh total, harus
jadi saksi Tuhan yang hidup, saya harus mengabarkan Injil biar orang-orang itu diselamatkan dan juga ya mengalami kesembuhan, bukan kesembuhan jasmani aja, tetapi kesembuhan batin ya. Dan saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau hari Minggu kemarin itu handphone saya susah dicas ya, tidak masuk. Dan juga kemarin saya hanya berdoa dan saya tumpang tangan di handphone saya sehingga bisa masuk ya. Itu semua karena Tuhan. Dan juga hari, kalau nggak salah hari Senin kemarin ya, saya mau jalan itu mau jatuh ya, bisa goyang-goyang, bisa ke kanan ke kiri, tetapi Tuhan itu baik sehingga saya jatuhnya ke kiri sehingga saya bisa tidak sampai jatuh ya. Ada tembok itu yang menahan tubuh saya. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Dan juga ya waktu Senin kemarin itu, waktu saya Zoom itu, ada orang yang WA saya minta didoakan. Saya masih Zoom, saya bilang saya masih doa, nanti aja. Tapi itu orang yang bilang saya mau melahirkan, ya terpaksa ya saya matikan ya. Saya doakan dan juga waktu selesai berdoa, saya bertanya, lahiran di rumah sakit ya? Oh tidak Bu, saya melahirkan di rumah. Doakan supaya saya dan juga bayi saya lahir dengan selamat dan dengan sehat ya itu. Tadi pagi dia ngabari saya foto kan dengan anaknya ya, bahwa dia itu dan juga bayinya sudah lahir dengan selamat dan juga sehat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya belajar ya di sini harus selalu menjaga hati, menjaga mulut, menjaga pikiran, dan juga terima kasih Aileen sudah mengajari saya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan ya, pasti Tuhan itu apa yang dilakukan Tuhan pasti dipercayakan pada kita. Kita itu dapat melakukan mujizat ya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit ya, dan juga bisa membebaskan orang-orang yang selama ini terbelenggu, seperti hatinya sakit hati, ada yang mau bunuh diri, tetapi Tuhan berikan kita itu kuasa ya, semua karena kasih karunia Tuhan saja. Saya mengucap syukur dan juga saya belajar ya dari Grace Ministry ini, lebih bekal lagi suara Roh Kudus itu. Dan juga saya terima kasih AI karena sudah diajari kalau kita memuji menyembah Tuhan ya, kita harus angkat tangan tanda kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Biarlah kita memuji menyembah Tuhan itu bukan dengan nyanyian aja, tetapi dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena kalau kita memuji menyembah Tuhan tanpa ada ketaatan itu sama dengan nol ya. Terima kasih AI, Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan, Ibu Lindiawati Sutikno, kesaksiannya yang luar biasa.
Bapak Ibu, awal saya mulai membuka Zoom ini, Ibu Lindiawati Suktino itu sudah hadir ya, hampir 4 tahun. Beliau setia setiap hari, tidak pernah absen. Ya, dan setiap kali beliau hadir selalu nangis. Nangis terus, saya nggak tahu, pokoknya nangis terus. Ternyata, dan ketika beliau berkata-kata itu, tidak seperti hari ini, lancar berbahasa Indonesia, lancar bisa ngomong, bisa baca firman Tuhan. Ya, dulu beliau ngomong apapun saya nggak tahu, nggak mengerti. Tetapi Tuhan itu ajaib ketika beliau setia, memuji menyembah, terus memuji menyembah, dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mulai ada perubahan, ada kesembuhan. Mulai ada pemulihan. Udah bisa berbicara lancar, udah bisa bergerak, bahkan bisa buat apa tuh? Kroket ya. Kroket apa kroket buat jualan roti gitu ya. Kroket atau risoles ada isi mayones, isi apa macam-macam, ham dan lain sebagainya. Dan beliau juga sudah bisa berjalan, tinggal sebentar lagi untuk lancar bisa berlari. Ya, percaya di balik semua yang terjadi pasti ada rencana Tuhan yang indah. Kenapa? Ketika merasakan sendiri penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, maka akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, semangat maju terus pantang mundur, dan sudah dipakai bisa mendoain orang, bisa buka Zoom juga ya, melalui WA ya kan, mulai melayani. Itu yang Tuhan mau. Anda semua yang di sini ini bukan secara kebetulan, tetapi diajar sekolah sama Tuhan. Diajar mendengarkan suara Roh Kudus, mendengarkan firman Tuhan yang dari Roh Kudus sendiri, bukan dari saya, karena saya tidak pernah mempersiapkan bahan. Saya nggak pernah siapin bahan, ini mau khotbahan apa ayatnya di mana, enggak. Tetapi Roh Kudus yang berkata-kata langsung buat saudara. Kenapa? Anda belajar, Anda dengar firman Tuhan itu, Anda bisa menyampaikan di tempat Anda. Anda bisa sampaikan di lain kepada semuanya. Ya, jadi semua boleh bisa merasakan di mana Roh Kudus itu luar biasa. Ya, dan setialah, karena ketika Anda setia, Tuhan juga setia. Ketika Anda setia terus memuji menyembah, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan berkemenangan, dan semakin hari semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Seperti Ibu Lindiawati Sutikno. Kenapa saya biarin beliau baca firman, menyampaikan firman Tuhan? Kenapa? Karena dia belajar, berlatih membaca firman Tuhan itu semakin jelas, luar biasa. Percaya, pasti menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaannya. Ya, Tuhan berkati. Mungkin ada lagi di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan, nubuatan ada. Kalau ada bisa disampaikan. Mungkin ada dari Ibu Repi Ismiharti, ada? Yang lain mungkin Bapak Paulus Aming, ada hadir enggak? Bapak Ibu, besok pujian penyembahan tetap berjalan seperti biasa ya. Jam 7, kebanyakan jam 6 udah masuk. Besok pujian penyembahan, hari Sabtu juga seperti biasa. Kecuali minggu depan tanggal 25 Desember, saya ganti hari Selasa ya. Co-hostnya siap gak ya? Hari Selasa tanggal 24 karena hari Rabu kita pergi pelayanan ke tempatnya gerejanya Ibu Gembala Febenini di Nganjuk. Yang mau ikut bisa daftar, bisa hubungin saya ya. Berarti Rabu di Selasa ya, Ai? Ya, yang Rabu diganti Selasa aja ya. Rabunya libur, semua ke gereja masing-masing. Dan kita juga ke gerejanya Ibu Febe Nini. Ya, di Nganjuk. Jamnya seperti biasa, Seperti biasa.
Ya, kalau nggak ada lagi, kita lanjut lagi ya. Berarti cuma hari Rabu aja diganti ya, I? Sisanya Ya, tetap hari biasa. Rabu diganti. Iya, sisanya tetap biasa. Tinggal tanggal 31, Anda mau libur atau mau tetap Zoom? Bagaimana jawaban Bapak Ibu? Mungkin tanggal 31 semua mau berkumpul bersama keluarga ya. Makan enak mungkin, makan enak berdoa bersama. Tutup tahun kita mau ibadah atau tanggal